Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fikri dengan NIM 4121107. Saya di sini jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tahun 2021-2022. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas filsafat umum kelas E yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman ME. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang filsafat yang kemarin diberikan dan jawaban saya. Baik, yang pertama yaitu jelaskan pengertian filsafat dan berpikir filosofis. Pengertian filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan filsafat sendiri secara terminologi yaitu ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu. Sedangkan sehubungan dengan pendapat tersebut, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa filsafat itu pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadian secara dalam dan sungguh-sungguh. Dan berpikir filsafat itu berpikir untuk memahami hakikat dan kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Pada berpikir filosofis, sang pemikir berusaha mendapatkan jawaban tentang dibalik sesuatu yang ilmiah dan juga segala hal yang nyata ada dan mungkin ada namun tidak atau belum terjangkau kajian ilmiah. Sedangkan objek berpikir filosofis adalah sesuatu di balik hal-hal yang ada dan yang mungkin ada. Sejarah, dan yang kedua sejarah pertumbuhan filsafat. Sejarah pertumbuhan filsafat dan persoalan kefilsafatan. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran filsafat yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua orang filosof yang cara pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos dan Parmenides. Pembagian secara periodisasi filsafat itu dimulai dari zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah positivisme, maksimisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, dan neokantianisme. Adapun pada filsafat Islam hanya ada dua periode, yaitu periode mutakalimin dan periode filsafat Islam. Untuk sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, di sini pembahasan mengacu ke pemikiran filsafat di barat dan persoalan-persoalan kefilsafatan, yaitu tentang persoalan tentang ada. Persoalan tentang ada ini menghasilkan cabang filsafat metafisika, di mana metafisika berarti kajian tentang sifat paling dalam dan radikal. Dan yang kedua, persoalan tentang pengetahuan. Persoalan tentang pengetahuan ini akan menghasilkan cabang filsafat epistemologi, yang berarti cabang pengetahuan. Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal-muasal pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Yang ketiga, persoalan tentang penyimpulan. Persoalan tentang penyimpulan menghasilkan cabang filsafat logika. Logika berasal dari Yunani yang berarti logis, yang berarti uraian nalar secara umum. Pengertian logika ialah telah mengenai aturan-aturan penalaran yang benar. Logika adalah ilmu pengetahuan yang
kecakapan untuk berpikir tepat dan benar. Sedangkan berpikir mempunyai arti kegiatan pikiran atau akal budi manusia. Yang keempat, persoalan tentang metode. Persoalan metode ini akan menghasilkan sebuah filsafat metodologi. Dan yang kelima, persoalan tentang moralitas. Moralitas ini akan menghasilkan sebuah filsafat, yaitu etika. Dan yang keenam, persoalan tentang keindahan. Persoalan tentang keindahan ini akan menghasilkan sebuah filsafat estetika, di mana estetika itu merupakan kajian kefilsafatan mengenai keindahan dan tidak keindahan. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, cabang-cabang dan metode filsafat. Cabang-cabang filsafat diantaranya metafisika. Metafisika yaitu cabang filsafat sistematik yang membahas keberadaan. Yang kedua, epistemologi, merupakan cabang filsafat sistematik yang membahas pengetahuan. Dan yang ketiga, metodologi, merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas metode. Selanjutnya yaitu logika. Logika membahas penalaran suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama dalam pemecahan suatu masalah. Yang kelima, etika, merupakan satu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas, yaitu suatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik atau buruk. Yang keenam, estetika, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Dan sejarah filsafat merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas dan merupakan cabang ketujuh dari filsafat sistematis, dan membahas perkembangan filsafat dari masa yang paling permulaan dan sampai sekarang. Metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berpikir. Untuk berfilsafat, metode filsafat ini terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafat sendiri. Metode filsafat amatlah penting untuk dipilih sebelum kita berfilsafat. Kesalahan memilih metode akan menghasilkan kebenaran atau kebiasaan yang tidak pas. Misalnya, jika kita menggunakan metode yang lebih cocok untuk ilmu pengetahuan dalam kefalsafah mengenai suatu kepercayaan, maka kita akan terbentuk dengan bukti objektif yang memungkinkan besar tidak dimiliki oleh suatu kepercayaan. Terdapat metode khusus untuk menyelami suatu kepercayaan melalui filsafat. Mempelajari metode filsafat merupakan langkah awal pula dalam mempelajari filsafat secara menyeluruh. Dan yang keempat, jelaskan hubungan filsafat dengan disiplin ekonomi syariah. Filsafat dengan ekonomi syariah berkaitan dengan pembahasan yang menjelaskan landasan yang mendasari konsepsi metodologi serta etika dalam disiplin ilmu ekonomi. Oleh karenanya, filsafat ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari filsafat ilmu pengetahuan yang membahas bagaimana disiplin ilmu tertentu menghasilkan pengetahuan, memberikan penjelasan dan prediksi, serta pemahaman yang melatar belakangi suatu disiplin ilmu. Sekalipun demikian, terdapat beragam perdebatan yang sangat intensif dan terus berkembang, khususnya terkait dengan aspek metodologis, rasionalitas, etika, dan aspek normatif yang terdapat dalam ilmu ekonomi. Yang telah lebih mendalam dalam aspek-aspek ini sangat diperlukan dalam mengokohkan klaim ilmu ekonomi di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu nama-nama dan tahun tokoh filsafat serta jelaskan pemikirannya. Yang pertama yaitu Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika yang disebutkan sebagai analitika dan estetika. Yang kedua, Plato 347 sampai 427 sebelum Masehi. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang lebih benar, pengetahuan yang didapatkan dan pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah. Yang ketiga, Socrates 399 sampai 496 sebelum Masehi, pemikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan suatu hal. Hippocrates 469
sampai 33 sebelum Masehi, seorang filsuf yang ahli dalam bidang kedokteran. Pemikirannya yang dianggap dengan mengeluarkan diagnosis. Yang kelima, Heraklitus 475 sampai 535 sebelum Masehi. Ia meyakini bahwa api merupakan asas yang pertama dari alam semesta. Yang keenam, Parmenides 475 sampai 540 sebelum Masehi. Ia mengungkapkan ajarannya tentang pentingnya logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, Aksimisme 502 sampai 505 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa prinsip pertama dari segala benda adalah hak terbatas. Yang keenam, Al-Kindi 801 sampai 893 Masehi. Pemikirannya tentang metafisika, jiwa dan akal, konsep keterhinggaan. Dan yang ke-10 Ikhwan al-Sofa 98 Masehi atau abad ke-10, pemikirannya tentang metafisika jiwa manusia. Ibnu Sina 980 Masehi sampai 1336. Terus Al-Ghazali, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Demikian tugas filsafat umum dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan pembacaannya terlalu cepat ataupun kurang pemahaman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.